Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Kami dari kelompok 11 mata kuliah Pendidikan Pancasila akan mempresentasikan tentang, presentasi dari kelompok kami. Saya sendiri Habib Abdiel Al-Fatah dan teman saya Siti Mutia Sapria. Pertama-tama yaitu adalah tujuan penulisan e-book ini tersendiri yang akan dijelaskan oleh saudari Siti Mutia Sapria, kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih, atas kesempatan yang telah diberikan. Saat ini saya akan menyampaikan tentang tujuan, eee, dalam pembuatan e-book ini. Jadi e-book ini dibuat untuk untuk tujuan memberikan pemahaman kepada para pembaca mengenai pentingnya hidup rukun di tengah keberagaman masyarakat Indonesia, yang mana di Indonesia memiliki beberapa macam suku, beberapa, agama dan budaya. Selain itu, e-book ini juga bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara nilai-nilai Islam dan Pancasila, yang mana keduanya itu mengajarkan, tentang toleransi, persatuan, keadilan, dan perdamaian. Nah, melalui e-book ini, kami para penulis berharap para pembaca dapat memahami bahwa perbedaan itu bukan alasan untuk terpecah belah, melainkan kekuatan yang harus dijaga bersama. Nah, untuk target pembaca dari e-book ini adalah pelajar kelas 9 karena pada usia tersebut pelajar sedang berada dalam proses pembentukan karakter dan pemahaman sosial. Maka materi dalam e-book ini disusun dengan bahasa yang sederhana, lebih mudah dipahami, dan disertai dengan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekian tujuan pembuatan e-book ini yang telah saya sampaikan. Kemudian materi berikutnya akan saya serahkan kepada saudara Habib. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas pemaparan tujuan penulisan e-book-mu kepada Siti Mutia Sapria. Selanjutnya akan saya teruskan, yaitu adalah yang pertama itu adalah Islam dan Pancasila. Hidup rukun di Indonesia. Islam adalah agama yang mengajarkan perdamaian, toleransi, dan juga keadilan. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia sebagai pedoman hidup berbangsa bagi bangsa mereka itu sendiri. Keduanya berperan dalam menciptakan kehidupan yang rukun dan juga harmonis dalam suatu bangsa. Selanjutnya itu Indonesia memiliki keberagaman suku, agama, dan budaya, baik itu dari suku yang di mana kita suku mungkin ada suku Sunda, suku Jawa, dan lain sebagainya. Adapun juga agama, agama Kristen, Islam, Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya. Dan ratusan budaya yang ada di Indonesia. Keberagaman inilah yang dapat menjadi kekuatan, kan tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik. Oleh karena itu, diperlukan sikap hidup rukun untuk menjaga persatuan bangsa Indonesia. Adanya Islam merupakan rahmatan lil alamin. Apa itu rahmatan lil alamin? Yaitu rahmat bagi alam semesta atau seluruh alam, mengajarkan kasih sayang, toleransi, keadilan, dan juga perdamaian. Lanjut, nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Islam itu sendiri yang pertama adalah toleransi atau tasamuh, persaudaraan atau ukhuwah, keadilan atau adil, musyawarah atau syura. Lanjut, Pancasila. Pancasila itu sendiri adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila yang sering kita baca dan kita lafalkan dulu ketika kita masih bersekolah. Lalu menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara dan juga berfungsi sebagai pemersatu keberagaman di Indonesia. Lanjut, hubungan Islam dan Pancasila. Hubungan Islam dan Pancasila tidak bertentangan, akan tapi saling melengkapi satu sama lain. Nilai-nilai keduanya sejalan dalam hal keadilan, persatuan, dan juga toleransi. Tujuan menciptakan kehidupan yang damai dan sejahtera. Lanjut, contoh hidup rukun. Banyak contoh hal yang bisa kita ambil dari Pancasila dan juga Islam. Salah satunya adalah gotong royong dalam masyarakat.
Kenapa gotong royong dalam masyarakat? Contohnya saja kita banyak menemui daerah-daerah di Indonesia yang di mana dalam suatu tempat itu beraneka ragam, baik itu beragama Muslim, Kristen, dan Konghucu. Kan tapi rakyat Indonesia itu selalu bergotong royong dalam bermasyarakat. Contohnya saja ketika ada seorang atau satu keluarga yang tertimpa musibah, warga yang lain itu akan ikut berbondong juga untuk saling menolong, seperti itu. Lalu yang kedua adalah menghormati perbedaan agama seperti, contoh yang bisa kita ambil dari contoh yang pertama tadi juga, bekerja sama tanpa diskriminasi, jaga hubungan baik antar sesama. Lalu yang terakhir itu adalah kesimpulan. Kesimpulan dari ibu kami sendiri itu adalah Islam dan Pancasila itu memiliki nilai yang selaras. Keduanya mengajarkan toleransi, keadilan, dan juga persatuan. Kerukunan menjadi kunci menjaga keutuhan bangsa. Nilai-nilai tersebut perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka itulah pentingnya kenapa Pancasila dan agama Islam itu saling terikat satu sama lain. Mungkin hanya sekian penjelasan presentasi dari kami, saya tutup presentasi dari kami, saya Habib Abdil Al-Fatah dan teman saya Siti Muti Asapia pamit undur diri. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.